Muhammad Fikri Bayati. I'm from 11 Automotive 2, number 25. I'd like to give you a tutorial about checking the brake system. Sebelum memulai aktivitas, alangkah baiknya bila kita membaca basmalah dan berdoa, karena segala sesuatu aktivitas dianjurkan untuk membaca basmalah dan berdoa agar diberi keselamatan dan kemudahan. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Kemudian setelah ini dilanjutkan dengan pemanasan. Oke, kita akan melakukan pemanasan agar badan tidak cedera saat melakukan praktek atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Mari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekian pemanasan dari saya. Lanjut, kita lanjutkan praktek. Sebelum melakukan pemeriksaan sistem rem, kita akan mengenal alat-alatnya terlebih dahulu. The tools are ring set keys, combination pliers and taper pliers, min screwdriver and plus screwdriver. Kemudian ada kunci pas 1 set, palu besi dan palu plastik, serta ada 5 buah kunci T. Dan di sini ada kunci roda, dial indikator, jangka sorong besar dan kecil, serta vaselin. Lanjut, di sini ada kunci sok 1 set. Yang terakhir ada dongkrak dan jack stand, tapi jack standnya udah dipakai di bawah mobil. Step first, kendorkan mur pada roda sebelum didongkrak, karena kalau sudah didongkrak nanti rodanya berputar dan susah untuk mengendorkan mur pada roda. Langkah selanjutnya yaitu posisikan dongkrak di bawah sasis mobil. Usahakan posisinya dengan benar. Setelah dirasa pas, pompa pedal pada dongkrak hingga mobil terangkat ke atas. Setelah mobil terangkat ke atas, ukur jack stand sesuai dengan ketinggian mobil yang telah didongkrak. Posisikan juga jack stand di bawah sasis mobil, tapi agak ke samping dari tumpuan dongkrak agar mobil stabil, tidak goyang ke kanan dan ke kiri, dan juga agar dongkrak bisa dikeluarkan dari bawah mobil. Turunkan tumpuan dongkrak dengan cara memutar tuas yang ada di atas secara perlahan agar mobil tidak jatuh. Kemudian lepaskan mur pada roda secara menyilang. Saya menggunakan kunci roda karena mur cukup susah diputar menggunakan jari. Years later. Setelah semua mur roda terlepas, letakkan roda di bawah bodi mobil sesuai SOP.
Langkah berikutnya yaitu melepas baut pen kaliper dengan menggunakan kunci ring ukuran 14. Kemudian lepas kaliper dari baut pen atas, lalu letakkan kaliper di atas piringan. Setelah itu, lepaskan kampas rem yang ada di bagian kanan dan kiri piringan. Pemeriksaan yang pertama yaitu mengukur ketebalan piringan atau disc brake dengan menggunakan jangka sorong kecil. Hasil dari pengukuran piringan atau disc brake menunjukkan angka 21 mm, artinya masih cukup baik. Pemeriksaan berikutnya yaitu memeriksa keolengan pada piringan atau disc brake. Pertama-tama beri tanda dengan kapur pada piringan, lalu tempatkan dial indikator di sebelah disc brake. Setelah itu, topkan jarum dial indikator ke angka 0. Setelah itu, putar piringan 360 derajat. Dikarenakan dial indikator ini kurang normal, jadi mohon maaf, ini hanya formalitas. Saya akan memberikan rumus tentang pengukuran keolengan pada piringan atau disc brake. Untuk pemeriksaan berikutnya yaitu mengukur ketebalan kampas rem cakram dengan menggunakan jangka sorong kecil. Hasil dari pengukuran kampas rem cakram menunjukkan angka 6 mm, artinya masih cukup baik. Sumangga datang BMN Auto, wonten mriki nglayani servis mobil utawi motor, gira mobil lan motor, lan sanes-sanes. Regi dipun jamin murah, kalih kualitas ingkang mewah. Panggenanipun wonten ing SMK Negeri Sekawan Kendal. BMN Auto cocok kangge masyarakat Indonesia. Oke, kita lanjutkan dengan melepas roda bagian belakang menggunakan kunci roda secara menyilang seperti tadi. Kemudian lepaskan roda dan letakkan roda di bawah bodi mobil. Kali ini kita akan melakukan pemeriksaan pada sistem rem tromol. Saya akan mempercepat saat pelepasan komponen-komponen pada sistem rem tromol sampai dengan pengukuran. Untuk pemeriksaan sistem rem tromol yang pertama adalah mengukur ketebalan kampas rem dengan menggunakan jangka sorong kecil. Hasil pengukuran kampas rem menunjukkan angka 4,4 mm, artinya masih cukup baik untuk digunakan. Selanjutnya adalah memeriksa persinggungan antara sepatu rem dengan tromol. Pertama-tama, arsir permukaan sepatu rem menggunakan kapur. Selanjutnya, letakkan sepatu rem sejajar dengan lingkaran tromol, kemudian putar 360 derajat. Periksa persinggungan antara sepatu rem dengan tromol. Hasil pemeriksaan menunjukkan persinggungan masih baik.
Pemeriksaan berikutnya yaitu mengukur diameter dalam tromol. Pengukuran diameter dalam tromol menunjukkan angka 253 mm. Pemeriksaan berikutnya yaitu memeriksa celah antara diameter luar sepatu rem dengan diameter dalam tromol. Cara penghitungannya adalah diameter dalam tromol dikurangi dengan diameter luar sepatu rem. Pemeriksaan yang terakhir adalah memeriksa kebocoran pada silinder roda. Kita cek di dalam keret apakah ada kebocoran minyak rem atau tidak. Setelah semua pemeriksaan dan pengukuran telah selesai, pasangkan kembali komponen-komponen sistem rem, tromol, dan cakram kembali seperti semula dan pasangkan semua roda-rodanya. Sekian video dari saya. Alhamdulillahirobbilalamin, praktek berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Bila ada kesalahan dalam tata bahasa maupun dalam praktek, mohon dimaafkan. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.